Eh, Baik, ini salah satu pertanyaan terakhir yang saya buat untuk debat Capres 2024 kemarin, debat Capres kelima. Ini tentang inklusivitas. Ini cuman ada beberapa teman yang memang ada teman dari Mitra Netra dan sebagainya. Pak siapa? Aduh, jadi lupa namanya. Jadi beliau itu memang bidangnya dia nggak bisa lihat tunanetra, agak kesulitan melihat. Jadi mereka sangat tergantung pada gadget hari ini. Untuk lihat uang pakai gadget, untuk lihat peta pakai gadget, untuk melakukan transaksi keuangan pakai gadget, semuanya pakai gadget. Dia komplain, dia ngobrol lah sama saya kemarin. Teman-teman tunanetra, mitra netra ini punya kesulitan karena bank-bank di Indonesia yang bikin aplikasi mobile banking nggak bisa diakses sama mereka. Jadi mereka mau transaksi pakai mobile banking jadi nggak bisa. Jadi bukan hanya mobile banking ya, wallet-wallet juga perlu dibuat supaya bisa dipakai oleh teman-teman yang uh, uh, apa disable ini, gitu ya. Oke, saya bacakan aja ya. Untuk memastikan inklusivitas, ini terutama untuk difabel, tunanetra dan sebagainya, semua informasi elektronik harus comply atau patuh pada standar aksesibilitas. Ada loh standarnya, jangan khawatir. Jadi developer yang ngasih kerjaan dari bank apa segala macam ke developer harus mencantumkan, harus ngikutin standar aksesibilitas ini. Bukan hanya di bank ya, pemerintah juga harus, karena website pemerintah itu harus memberi layanan pada masyarakat. Dan website ini yang jadi panutan buat mereka-mereka buat dapetin layanan dari pemerintah. Apakah itu bantuan apa kan dari sana semuanya. Diknas juga sama tuh, untuk masalah sekolah harus bisa diakses sama tunanetra dan sebagainya. Namun survei web AIM 2022 menunjukkan hanya 1,2% website Indonesia yang memenuhi standar Web Content Accessibility Guidelines level AA. Jadi hanya 1,2%. Konsekuensinya mereka yang punya masalah difabel nggak bisa akses. Ini masalah hak asasi manusia loh, hati-hati. Ini jadi bangsa ini melanggar HAM di bidang akses ke difabel gitu. Dan syarat ini merupakan panduan internasional untuk memastikan aksesibilitas website bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau pernah lihat teman-teman tunanetra akses, mereka pakai komputer, laptop bisa, pakai handphone bisa, mereka akan akses web lewat kuping. Jadi mereka dengerin apa yang lagi ditulis, lagi dibaca. Masalahnya kalau fasilitas informasi, jadi waktu kita coding web itu dikasih informasi tambahan yang bisa dibaca sama aplikasi screen reader istilahnya dari teman-teman tunanetra ini, supaya teman-teman tunanetra bisa baca lewat kupingnya dia. Ini mouse ada di mana, ini tentang button apa tombol apa bisa dia klik. Nah itu nggak ada, akibatnya mereka nggak bisa akses. Nah ya kasihan banget ya, mereka pengen belanja apa nggak bisa. Ini kemarin waktu kita lagi bikin soal, kita banyak pakai Google Doc supaya bisa sharing dokumen di antara teman-teman panelis. Di Google Doc nggak bisa diakses sama disabilitas ini. Karena Google Doc kan webnya dynamic banget ya. Nah, ini pusing dia programmingnya juga. Jadi ya udah kepaksa saya copyin filenya, dikasihin ke laptopnya teman yang difabel ini. Nah dia bisa akses lewat aplikasi Word-nya atau lewat aplikasi Excel-nya gitu. Oke, bagaimana kebijakan dan langkah untuk semua web Indonesia, terutama pemerintah, memenuhi standar aksesibilitas ini? Karena ini penting supaya bangsa ini tidak melanggar hak dari teman-teman yang difabel ini, supaya kita lebih inklusif. Kira-kira kayak gitu. Tapi pertanyaan ini nggak keluar di acara itu, ya karena kita akhirnya harus memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa dikeluarkan. Gitu. Tapi saya tetap menyuarakan ini karena ini penting banget, supaya bangsa ini semua bisa pinter lah, termasuk teman-teman yang difabel. Kalau mau teman-teman mau ngecek kata
kata kunci di Google-nya namanya Mitra Netra. Barangkali itu salah satu organisasi yang cukup besar yang berpihak pada teman-teman tunanetra lah, kira-kira gitu. Oke, demikian pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran kita tentang beberapa isu yang cukup dominan di dunia teknologi informasi. Terima kasih.